Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Uma Batuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Kedatuan Raksesidi. Semoga tiada rintangan. Sampai di tujuan, pemedak akan disambut oleh seorang petugas Dana Punya. Kepada petugas tersebut, pemedak dapat menanyakan informasi terkait tata cara pengelukatan di pura ini. Melukat sebagai ritual spiritual umat Hindu di Pulau Bali merupakan upacara yang mengusung tujuan untuk membersihkan jiwa dan pikiran. Diwariskan dengan penuh kehormatan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tempat paling sering dipilih untuk melukat adalah mata air alami yang dianggap suci, seperti yang terdapat di Pura Kedatuan Raksesidi ini. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun di kalangan umat Hindu hingga saat ini, dengan tujuan menghilangkan pengaruh negatif atau klise yang mungkin ada dalam diri manusia. Secara umum, melukat biasanya dilakukan di mata air alami yang dianggap suci oleh masyarakat sekitar. Pura Kedatuan Raksesidi terletak di Banjar Sokokawan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pura ini masih tergolong baru karena upacara ngentak linggihnya baru dilakukan pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Sejarah pura ini dimulai pada tahun 1990-an, ketika masyarakat setempat dan orang-orang yang melakukan meditasi di puncak Kedaton sering melihat cahaya dari kejauhan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, cahaya tersebut ditemukan berasal dari beji kedatuan. Oleh sebab itu, awalnya beji ini dikenal sebagai beji sinar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemedak yang datang untuk melakukan pengelukatan. Hal tersebut dikarenakan sumber dari mata air yang ada di pengelukatan ini diyakini berasal dari Gunung Sangyang. Akhirnya, informasi tentang pura ini semakin tersebar luas, dan setelah melalui proses pemugaran yang cukup panjang, terbentuklah Pura Kedatuan Raksesidi yang dapat kita lihat seperti saat ini. Secara umum, area pura ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian beji yang digunakan untuk pengelukatan dan bagian pura yang digunakan untuk kegiatan persembahyangan, baik sebelum atau sesudah melaksanakan pengelukatan. Air di pengelukatan ini sangat dingin. Sementara itu ada begitu banyak pancuran, maka disarankan pemedak yang memiliki riwayat hipothermia atau tidak tahan dingin agar melakukan persiapan seperlunya terlebih dahulu. Bagi pemedak yang datang menggunakan pakaian biasa atau pakaian bukan sembahyang, dapat mengganti pakaian terlebih dahulu di loker yang sudah disediakan. Selanjutnya, pemedak menggunakan pakaian adat Madya menuju Pura Dukuh Sakti. Sebelum melaksanakan persembahyangan dan pengelukatan di pura ini, pemedak diwajibkan untuk melakukan matur piuning terlebih dahulu di Pura Dukuh Sakti, yakni tempat berstananya Ida Dukuh Sakti, dengan tujuan memohon izin untuk melakukan aktivitas di sekitar area pura tersebut. Setelah itu, pemedak dapat turun ke bagian beji untuk melakukan pengelukatan. Di Pura Dukuh Sakti ini terdapat dua buah patung, yaitu
patung Ida Ratu Niang Sakti dan patung Ida Dukuh Sakti, serta terdapat beberapa batu besar. Menurut informasi yang disampaikan oleh Mangku Gede di Pura Kedatuan Raksesidi, terdapat 17 pancuran di Beji Kedatuan ini. Sebelum melakukan pengelukatan di Beji Kedatuan, pemeda melaksanakan persembahyangan di sebelah timur pancuran Wisnu. Pemedak dapat menyusuri aliran air yang mirip sungai ini untuk kemudian naik ke bataran pancuran Wisnu. Di sebelah timur pancuran Wisnu, Jero Mangku sudah siap untuk melayani pemedak. Di sana pemedak melakukan persembahyangan untuk minta izin melakukan pengelukatan. Setelah selesai persembahyangan, pemedak dapat melakukan pengelukatan pertama di pancuran Dukuh Sakti. Menurut informasi yang disampaikan oleh Mangku Gede di Pura Kedatuan Raksesidi, terdapat 17 pancuran. Pancuran-pancuran yang perlu dilalui untuk menjalani pengelukatan adalah sebagai berikut. Pertama, pancuran Ida Dukuh Sakti. Pancuran ini terletak di belakang Pura Dukuh Sakti, yang merupakan pancuran pertama yang harus dilalui. Pancuran ini disebut sebagai pengelukatan pikiran inguh atau stres, karena diyakini dapat mengurangi beban pikiran setelah menjalani pengelukatan di pancuran ini. Kedua, pancuran Sangyang Pewenang Tapa. Pancuran ini disebut sebagai pengelukatan Nunas Pertisentana. Karena dalam pengelukatan ini pemedak dapat memohon keturunan atau anak kepada Sangyang Pewenang Tapa Ibu Pertiwi. Nomor 3 adalah kelebutan Bunda Kanjeng Ratu. Pada pancuran ini, para pemedak dapat memohon karisma atau wibawa, sehingga disebut pengelukatan Nunas Karisma atau Wibawa. Keempat, kelebutan Ratu Niang Sakti. Pada pancuran ini, pemedak dapat memohon kesembuhan atau pengobatan, sehingga disebut sebagai pengelukatan Nunas Usada. Nomor 5 adalah pengelukatan Buddha. Pada pengelukatan ini, para pemedak dapat memohon kebijaksanaan, sehingga disebut sebagai pengelukatan Nunas Kawicaksanaan atau Tathagata. Nomor 6 adalah pengelukatan Sangyang Semara. Pada pancuran ini, para pemedak dapat mohon jodoh, sehingga disebut sebagai pengelukatan Nunas Pengasihan. Nomor 7 adalah pengelukatan Dewi Gangga. Pada pancuran ini, pemedak dapat memohon petunjuk spiritual. Nomor 8 adalah pengelukatan Brahma. Pada pancuran ini, para pemedak dapat memohon petunjuk pengesengan sarwa klesa. Nomor 9 adalah pengelukatan leluhur. Pada pancuran ini, para pemedak dapat memohon pengampunan dari leluhur, sehingga disebut sebagai pengelukatan tebas gering atau kutukan. Nomor 10 adalah pengelukatan Ratu Biang Mas Melanting.
Pada pancoran ini, para pemedak dapat memohon kelancaran usaha, pekerjaan, rezeki, dan bisnis. Nomor 11 adalah penglukatan Sang Hyang Wisnu Suci. Pada penglukatan ini merupakan penglukatan paling indah dari seluruh penglukatan di Beji Kedatuan. Ini karena pada pancorannya terdapat patung Dewa Wisnu yang dikelilingi pahatan seni arsitektur naga berkepala 3. Para pemedak dapat memohon perlindungan sehingga disebut sebagai penglukatan Sarwo Satru. Nomor 12 adalah penglukatan Siwo Nilekante. Pada pancuran ini, para pemedak dapat memohon untuk menghilangkan racun yang ada di tubuh. Nomor 15 adalah penglukatan Sang Hyang Wismaya. Pada bagian atas pancuran terdapat patung Tualen yang merupakan tokoh dalam tradisi pewayangan Bali yang terkenal gemar memberi petuah yang bijaksana. Dalam penglukatan ini, para pemedak memiliki kesempatan untuk memohon kesidian. 13 adalah penglukatan Betari Danu. Pada pancoran ini, para pemedak dapat memohon hal-hal yang baik terkait pertanian. Nomor 14 adalah penglukatan Sang Hyang Aji Saraswati. Di atas pancoran ini terdapat patung Dewi Saraswati yang sangat memukau, di mana dalam penglukatan ini para pemedak dapat memohon pengetahuan sehingga disebut sebagai penglukatan Landeping Jenana. Nomor 16 adalah penglukatan Sang Hyang Siwo Metung. Nomor 17 adalah penglukatan Sasra Tunggal Utama. Kedua penglukatan ini adalah untuk memohon berkah kekuatan lahir dan batin, sehingga mampu mengarungi kehidupan yang maha luas ini. Setelah menyelesaikan penglukatan, pemedak dapat mengganti pakaian di tempat khusus yang telah disediakan. Setelah itu, pemedak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu naik ke bagian pura untuk melaksanakan persembahyangan. Di areal pura ini terdapat beberapa bangunan suci seperti Gedong Siwo, Padma, Linggayoni, Pelinggih Buddha, dan Pelinggih Pepelik. Selain itu, ada sebuah gedong suci yang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Setelah melaksanakan upacara penglukatan, para pemedak melakukan persembahyangan dengan maksud untuk matur suksema atau mengungkapkan terima kasih karena telah diberikan izin untuk melakukan penglukatan dan menerima segala berkah dari pura ini. Pemangku yang muput di pura ini ada dua, yaitu pemangku Siwa dan pemangku Buddha yang bertugas secara bergantian. Hal ini tidaklah aneh mengingat di pura ini terdapat pelinggih Buddha. Setelah melaksanakan persembahyangan, maka pemedak dapat melaksanakan sungkem di pelinggih Buddha. Selanjutnya memukul lonceng 3 kali. Dilanjutkan dengan sungkem di pelinggih Siwa,
di sebelah Lembu Nandini. Kemudian nunas basme untuk dioleskan di gidat pemedak pada pelinggih Linggayoni. Pemedak dapat mengunjungi Pura Kedatuan Raksasidi pada hari-hari suci seperti Purnama, Tilam, Kajang Kliwon, dan Banyu Pinaro. Karena pada hari-hari itu dianggap sebagai waktu yang baik untuk menjalani upacara pengelukatan sebagai bagian dari pembersihan diri. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah banten, yakni berupa 3 buah pejati, canang, dan juga sarana pendukung lainnya seperti pakaian ganti. Penting untuk dicatat bahwa perjalanan ke pura ini tidak sekedar perjalanan fisik, melainkan juga suatu perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh makna. Dari berbagai pengalaman pemedak yang tangkil, sebagian besar mereka tangkil karena mengalami kondisi sakit non-medis. Tidak jarang pula saat melukat mereka mengalami muntah-muntah hingga menangis di tempat. Dikatakan oleh Jero Mangkutaman, pemedak sering mengalami reaksi aneh saat proses melukat, mulai dari menangis, teriak-teriak, hingga muntah-muntah. Meski demikian, Jero Mangkutaman menyarankan agar tidak kaget lantas berhenti melakukan pengelukatan. Pura ini kini dilengkapi dengan fasilitas seperti wantilan, toilet, loker, ruang ganti pakaian, dan cermin untuk berhias. Tempat pengelukatan ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi. Menurut Jero Mangku, pemedak biasanya ramai saat Sabtu Minggu atau hari libur. Yang tidak kalah menarik, pemedak yang melukat dan bersembayang di sini bukan hanya umat Hindu, tetapi juga umat Buddha, Konghucu, dan umat agama lainnya. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Om Santi, 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 Om.